Perkenalkan, nama saya Paskarya Rika, NIM 20110417146, kelas A2 semester 4. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS. Saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu distribusi insentif, distribusi eksekutif, dan distribusi selektif. Distribusi insentif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk secara luas. Misalnya, ambil dari minuman ringan. Anda akan dapat menemukan kaleng minuman kemanapun Anda pergi, baik di supermarket, pompa bensin, toko obat, atau tempat lainnya. Kelebihan distribusi intensif meningkatkan penjualan dan pengenalan produk. Kekurangan distribusi intensif, harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi pengecer yang merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan jika Anda ingin perusahaan Anda melakukannya. Yang kedua ada distribusi eksklusif, adalah strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Tidak seperti strategi distribusi lainnya, distributor diberi hak eksklusif untuk menjual produk mereka di lokasi geografis tertentu sesuai dengan petunjuk perusahaan. Kelebihan distribusi eksklusif, yang pertama ada meningkatkan penjualan dan keuntungan, dan yang kedua menarik banyak perhatian. Kekurangan distribusi eksklusif adalah jika merek Anda masih sedikit berkembang, Anda akan kesulitan memposisikan bisnis Anda di pasar tanpa bergantung pada distributor eksklusif. Tidak seperti merek besar dan populer seperti BMW atau Rolex, bisnis kecil tidak memiliki keahlian untuk memimpin. Karena itu, mereka mungkin menjadi sangat bergantung pada distributor eksklusif untuk meminta nasihat. Secara keseluruhan, strategi distribusi sangat bergantung pada berbagai produk yang mungkin dimiliki perusahaan. Perusahaan tunggal dapat memiliki berbagai macam produk lini dan panjang, di mana masing-masing item memiliki strategi distribusi sendiri. Yang ketiga ada distribusi selektif, adalah strategi distribusi yang paling efektif untuk merek kelas atas yang ingin mendirikan sejumlah gerai di lokasi geografis tertentu. Jenis strategi ini berkembang paling baik ketika berhadapan dengan konsumen yang suka berbelanja. Atau sederhananya, ini ideal untuk konsumen yang mungkin memiliki preferensi merek khusus ketika mereka membeli produk tertentu. Kelebihan distribusi selektif, yang pertama ada mencakup pasar optimal, dan yang kedua adalah kepuasan konsumen. Kekurangan distribusi selektif mungkin sulit meningkatkan tingkat penetrasi pasar karena produk yang dijual melalui distribusi pilihan tidak tersedia di semua tempat, tetapi tentu saja itu bergantung pada tujuan organisasi. Bauran promosi. Komunikasi merupakan kegiatan pemasaran yang paling terlihat atau terdengar. Sebagian orang menganggapnya mengganggu, tetapi nilainya terbatas, kecuali jika digunakan secara optimal bersamaan dengan pemasaran lainnya. Sedangkan bauran pemasaran untuk mentransformasikan strategi pemasaran menjadi program pemasar, haruslah dibuat keputusan mendasar dalam pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Faktor yang menentukan bauran promosi yaitu tipe produk pasar. Perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Yang kedua, strategi dorong atau tarik. Strategi dorong, strategi berikut promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran distribusi. Produsen memproduksi produk
kepada pedagang besar kepada pengecer, dan pengecer yang ditunjukkan kepada konsumen. Strategi berikut ini adalah promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Jika strategi menarik berhasil, konsumen akan mencari produk dari pengecer akan mencari dari pedagang besar, dan pedagang besar akan mencari dari produsen. Pembeli kesiapan. Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. Daur hidup produk. Tahap pengenalan ini, iklan dan hubungan masyarakat baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi, dan promosi penjual yang bersifat untuk mempromosikan penjualan awal. Penjualan per orang harus dipakai agar pedagang menjual produk tersebut. Berikut ada faktor perkembangan produk. Yang pertama ada produk berpengaruh terhadap word of mouth positif nasabah. Yang kedua, promotion berpengaruh terhadap word of mouth posisi nasabah. Yang ketiga, price berpengaruh terhadap word of mouth posisi nasabah. Yang keempat, place berpengaruh terhadap word of mouth posisi nasabah. Yang kelima, people berpengaruh terhadap word of mouth posisi nasabah. Yang keenam, fisik berpengaruh terhadap word of mouth positif nasabah. Dan yang terakhir, proses berpengaruh terhadap word of mouth positif nasabah. Dalam pertimbangan variabel promosi yang akan digunakan dalam perusahaan, kadangkala anggapan yang dipergunakan adalah bahwa dana promosi telah ada. Dalam kenyataannya, penentuan anggaran promosi justru dilakukan sebelum pemilihan bauran promosi. Idealnya, anggaran promosi ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama marginal value yang diperoleh lebih besar dari marginal cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Masalah utama dalam penerapan model ini adalah pada penentuan marginal revenue itu sendiri. Perusahaan sangat jarang dan bahkan sulit mengetahui beberapa banyak revenue yang diperoleh dari setiap tambahan dana yang dikeluarkan untuk promosi. Oleh karena itu, keterbatasan pada metode optimal ini, maka perusahaan menggunakan alternatif lain, yaitu 4 unsur dari alat-alat bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Alat bauran pemasaran yang paling mendasar adalah produk, yang merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan produk. Pelayanan penduduk tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar persaingan global. Alat pemasaran yang penting adalah harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk tertentu. Harganya harus sebanding dengan penawaran nilai kepada pelanggan. Jika tidak, pembeli akan berpaling ke produk pesaing. Alat bauran pemasaran selanjutnya adalah tempat, termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasi, merekrut, dan menghubungkan berbagai penyedia fasilitas pemasaran untuk menyediakan produk dan pelayanannya secara efisien kepada pasar sasaran. Promosi merupakan alat bauran pemasaran keempat, meliputi semua kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran.
Perusahaan harus membuat program komunikasi dan promosi yang terdiri dari iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, serta pemasaran langsung dan online. Berikut ini dari video yang telah saya lihat. Dari video yang pertama, pembicara dari video pertama yang saya lihat ini adalah Hendy Aprianto. Yang dibahas oleh Bapak Hendy Aprianto ini adalah mengenai pengembangan produk. Menurut Tejiptono, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangannya. Tujuan dari bauran produk pengembangan produk ini adalah menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk yang pertama adalah memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, dan yang kedua mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Menurut Alma, tujuan pengembangan produk yang pertama adalah memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omset penjualan. Yang ketiga, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, mencegah kebosanan konsumen. Dan yang kedelapan, menyederhanakan produk pembungkus. Tujuan dari pengembangan produk sesungguhnya adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kesamaan merek, dan ciri-ciri lainnya. Berikut ini adalah video yang kedua. Pembicara dari video kedua ini adalah Bapak Hendy Aprianto. Yang dibahas oleh Bapak Hendy Aprianto ini adalah mengenai produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Tingkatan-tingkatan produk. Tingkatan produk yang pertama ada core produk, basic, expanded, augmented, dan potensial. Yang pertama ada core produk, adalah produk utama atau manfaat utama. Artinya, manfaat yang paling dasar dari suatu produk yang diposisikan tingkat produknya. Yang kedua ada basic, adalah produk dasar, yang artinya memilih produk mana yang paling meyakinkan. Yang ketiga ada expected, adalah produk harapan, yaitu produk yang didasari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Yang keempat ada augmented, adalah produk dengan nilai lebih, yaitu expected produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Dan yang kelima ada potensial, yaitu produk masa depan, yaitu artinya memilih harapan di masa depan yang akan datang. Di video ketiga, pembicara dari video ini adalah Ibu Sri Tomo W. Subroto. Dalam video ini membahas tentang metode QFD. Metode QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha atau produk yang kita gunakan. QFD adalah sebuah metode yang memberi dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. Dalam video ini terdapat 4 metode QFD. Yang pertama ada product planning, yang kedua ada part deployment, yang ketiga ada process planning, dan yang keempat ada production planning. Host of quality adalah sebuah matrik
yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen dalam karakteristik desain produk. Produk atribut dibagi menjadi 7 step. Step yang pertama yaitu menyusun atribut-atribut produk berdasarkan prioritas yang mencerminkan hal-hal yang diharapkan oleh konsumen pemakai produk. Step yang kedua yaitu tahap melakukan evaluasi produk yang ada atau yang akan dibuat, modifikasi dan membandingkan dengan produk kompetitor. Step yang ketiga yaitu memberikan gambaran jelas mengenai problem-problem yang dihadapi oleh produk yang ada bila dibandingkan dengan produk kompetitor yang dijadikan acuan pembanding. Step yang keempat yaitu rancangan produk baru dijabarkan dalam pengertian karakteristik parameter teknis. Step yang kelima yaitu hubungan antara atribut-atribut produk. Evaluasi untuk setiap sel matrik, hubungan macam apakah yang terjadi. Step yang keenam yaitu langkah perancangan yang menggambarkan interaksi yang ada di antara parameter-parameter teknis. Sebagai contoh, ada tidaknya sebuah safety valve akan mempengaruhi jumlah opening step dari rancangan yang dibuat. Dan step yang ketujuh adalah step yang terakhir, yaitu rancangan produk yang ada dan produk kompetitornya yang dijadikan sebagai acuan untuk langkah batch marketing, analisa, dibandingkan dan dievaluasi untuk menetapkan nilai-nilai parameter teknis yang perlu memperoleh perhatian untuk perbaikan. Berikutnya ada video yang keempat. Video pembicara dari video keempat ini adalah Bapak Iding Rosyidin. Bapak Iding Rosyidin ini membahas tentang pemasaran politik. Pemasaran politik ini terbagi menjadi 4, yaitu produk, price, distribution, dan promotion. Produk adalah customer selection dan price adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang konsumen atau pembeli. Distribution adalah kenyamanan yang dinilai dari sebuah tempatnya. Dan promosi menjadi sesuatu yang sangat penting, baik secara langsung maupun media massa, contohnya seperti iklan. Jika dipolitikkan, produk adalah partai politik, orangnya atau pengurus partai, dan price adalah harga yang terkait dengan barang atau jasa. Distribution adalah tempat, karena tempat berkaitan dengan distribusi, berkaitan dengan kenyamanannya. Dan yang terakhir ada promotion, adalah bentuk komunikasi antara produsen dan konsumen. Sekian jawaban UTS dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.